Cik, satu. Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan DD 1579 RT, mohon dipindahkan, tidak bisa mobil keluar masuk.
Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi dengan penuh sukacita, Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Selamat berjumpa kembali sebagai persekutuan keluarga Allah. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita umatnya. Dari tempat yang tinggi, cahaya kasih-Nya bersinar untuk menunjuk jalan kita. Sebagaimana tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini, yakni Tuhan di tempat tinggi, yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Karena itu jemaat Tuhan, mari bersukacita memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita saya jemput kita berdiri. Pujian ku menang kita angkat bersama. Mari kita angkat pujian ini sambil kita bertepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, Dia hidup. Dia naik. Haleluya, Dia naik. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, Dia hidup. Dia naik. Haleluya, Dia naik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menaikkan Mazmur pujian menurut Mazmur 93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat 5 kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal, Tuhanlah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Arus banjir telah mengangkat ya Tuhan. Daripada gemuruh air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturanmu sangat teguh. Baik-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama akan mengaminkan akan ke-10 firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku bahwa terlalu sering hati kita melekat pada hal-hal yang fana, pada kekuatan sendiri, pada harta, pada pengakuan manusia, dan bukan pada Tuhan. Kita lupa bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya kita hidup. Maka kini kita datang dengan hati yang hancur, memohon belas kasihan-Nya yang limpah, sebab tidak ada yang dapat kita bawa selain dosa dan kegagalan kita. Namun kita percaya di dalam Kristus anugerah-Nya lebih besar dari segala pelanggaran kita. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan menyatakan kurban syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 16 sampai 17 mengingatkan kita, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pujian bila topan keras melanda hidupmu, berkat Tuhan mari hitunglah, mengiringi persembahan dijalankan."
Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terteri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ulangi pujian kita dari awal. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait 2 akan dinyanyikan oleh kaum pria. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Kaum pria. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berulang hati. Semua. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait 3 oleh kaum wanita. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Kaum wanita. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terteri. Semua. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada natura yang disiapkan warga jemaat untuk kita uangkan, dan untuk penguangan natura akan dipandu oleh Ibu Penatua Arni Bonggaramba. Disilakan. Shalom. Iya, ada persembahan dari anggota jemaat yang akan kita uangkan untuk mendukung ketersediaan sarana di jemaat. Ini diperuntukkan untuk Videotron. Silahkan taruh harga 100.000 satu kali. Punti barangan teh. Iya. Jadi sanggal lo dua lo di peram teh pasti mata sakmo. Iya. 101 kali, 100 pisan, taimo, 100 pisan, 200 pisan, penduan, pentalun. Misa apa? Masih untuk pengadaan Videotron 100 pisan, punti barangan taimo 100 pisan, 200 satu kali, 200 penduan,
Taimo 200 pentalon. Terakhir mote punti barangan. 100 pisan untuk pengadaan AC, dia untuk pengadaan AC. 100 pisan. 100 pisan Taimo. 200 pisan penduan pentalun. Atannya penting itu. Ya. Indah pamisa sangasi pisan teh ya. Taruh harga untuk pengadaan AC. Pira? Taimo? 100. 100 pisan. 100 pisan penduan pentalon. Ya. Terima kasih yang sudah memberikan natura ini dan terima kasih yang sudah menguangkannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Kami percaya Tuhan, dengan semakin memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup ini. Pun teruslah ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan dengan kasih persembahan pujian yang pertama, paduan suara Mahanaim, paduan suara kelompok 1 Jemaat Biring Kanaya, dan yang kedua paduan suara Jemaat Biring Kanaya. Paduan suara Mahanaim dan paduan suara Jemaat Biring Kanaya disilakan memuji Tuhan.
Puji Tuhan atas persembahan pujian dan sudah dinyatakan oleh paduan suara Tuhan Yesus sudah memberkati. Dan saatnya bagi kita untuk kemudian akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodik Gereja Kerajaan. Mari kita siapkan sebelum kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Kalau kita sudah siapkan, mari kita persiapkan diri kita untuk kemudian berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, memohon kuasa-Nya untuk kita semua. Untuk itu mari kita berdoa. Semalam lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami, dan penyertaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami dari alamat kami yang berbeda, untuk kemudian mengayunkan langkah kami secara bersama-sama menuju ke rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami bersama-sama sudah ada di sini menyembah Engkau, dalam rangka kami bersama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap mengambil tempat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca dari Alkitab terjemahan 2. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53.
Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memperhatikan mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan kita. Kiranya Roh Kudus tetap menguasai kita. Kure sumangak puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Ya, sebelumnya perkenankan saya mewakili segenap majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang untuk menyampaikan selamat merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Dan puji syukur bahwa pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kemudian memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Ya, dengan satu penekanan Tuhan di tempat tinggi. Sekali lagi, Tuhan di tempat tinggi. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Toraja, puang dao maswanggana. Puang dao maswanggana. Tuhan di tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya bukan secara kebetulan bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kemudian merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Dan dengan itu lalu kemudian kita memakai kain mimbar. Ya, dengan dasar putih. Warna dasar yang digunakan adalah putih. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudara bahwa putih itu selalu dilambangkan dengan sebuah kehidupan yang baru. Iya, sekali lagi bahwa putih itu
selalu dilambangkan dengan sebuah kehidupan yang baru. Dan kemudian selain itu juga menjadi simbol kebersihan. Ya, dan kemudian simbol kemurnian. Ya, simbol kemurnian atau simbol ketulusan. Ya, dan kemudian simbol ketidaksalahan. Ya, dan kemudian simbol kesucian. Kemudian simbol kebenaran mutlak dan terang yang tak terpadamkan, yaitu pengertian dari warna putih yang ditampilkan. Kemudian lambang dan logo. Kalau kita perhatikan di depan, di situ ada salib dan mahkota kemuliaan. Kemudian warna mahkota kuning, warna salib kuning. Kuning adalah simbol kemuliaan dan keabadian. Kemudian makna dari logo ini ialah bahwa mahkota duri, waktu Yesus disalibkan dikenakan mahkota duri, dan kemudian mahkota duri itu diganti dengan mahkota kemuliaan, yang kemudian kini dinampakkan lewat peristiwa kenaikan. Yang percaya dan setia sampai akhir hidupnya akan mendapat kemuliaan itu. Ya, jadi ya, selain memandang saya, kita pandang juga ini. Ya, di sini adalah simbol arti kehidupan kita. Ya, dan kalau kita menatapnya dengan seksama, renungkan dan camkan secara mendalam makna dari logo yang ada di dalam kain mimbar ini, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah kemudian putus asa dalam hidup, sekalipun begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Ya, sebab simbol ini jauh lebih penting dari segalanya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, duka cita itu berubah menjadi sukacita. Ya, itu dan bisa kita buktikan ya melalui sukacita yang dialami oleh murid-murid ke 11 rasul pada waktu itu, ya, dan kemudian kepada murid-murid yang lain, dan kepada setiap pengikut Yesus pada waktu itu sangat-sangat bersukacita. Karena apa? Duka cita berubah menjadi sukacita. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa sesudah Yesus bangkit, ia kemudian tidak lagi dikuasai oleh penderitaan, tidak lagi dikuasai oleh kematian, ia tidak lagi dikuasai oleh ruang dan waktu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika selama 40 hari lamanya ketika ia bangkit dari antara orang mati, ia hadir di tempat tertutup di mana murid-murid berkumpul bersama-sama. Secara manusia tidak akan mungkin. Ya, sekalipun dengan demikian Bapak Ibu mau menyatakan kepada kita
Ya, bahwa sekalipun ruangan itu ditutup rapat, tidak ada angin masuk, jangankan debu, angin pun tidak bisa masuk. Tapi Yesus bisa masuk. Sekalipun hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kunci erat-erat dengan paham yang lama, dengan paham yang sia-sia. Tapi kalau Yesus mau masuk di dalam diri kita, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, itu mungkin bagi Allah. Iya, saya percaya keyakinan kita seperti itu. Ya, dan kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua yang hadir di sini bersama dengan saudara-saudara kita yang lain pada semua ya denominasi gereja yang ada, kita menjadi bagian dari orang-orang yang tidak egois, yang tidak kepala batu, yang tidak mengeraskan hati ya kepada Tuhan, melainkan kita bersama-sama membuka diri, membiarkan Roh Tuhan bekerja pada diri Bapak Ibu saudara dan saya, ya, sehingga dengan itu lalu kemudian kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan selama 40 hari lamanya. Ia hadir menjumpai murid-muridnya. Ia mau membuktikan kepada murid-muridnya dan mau membuktikan kepada dunia bahwa ia hidup. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, sebab pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, masih banyak orang, bahkan mungkin ada orang Kristen yang masih ya, yang tidak percaya terhadap kebangkitan itu sendiri. Iya, bisa saja ada. Ya, terutama bagi mereka yang ya hanya terdaftar sebagai ya orang Kristen, tapi sebenarnya ya bukan pengikut Yesus. Yari Nasarani, ya Yari Nasarani, sabangkan di duku Ubay, siangkan di duku Asu. Karena itu yang menjadi bukti biasa, ya, yang menjadi bukti bagi kita biasa napekutan kuah, sarani syarak ya tuh. Anggota jemaat tuh, nakoyo anggota jemaat. Ko sarani siya ka? Kusanga susi to sarania. Sabaya to na lima din apa sangna, din patumatean, din acara. Engkan di siya duku bay. Ya, siya din duka duku asu. Ya, jadi standar kita, tapi saya kira itu bukan standar kita. Ya, bukan makanan, bukan minuman yang menjadi standar. Ya, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi standar. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ia menjumpai murid-muridnya, ia mau menyatakan bahwa sungguh ia bangkit. Ya, dan kemudian selanjutnya apa yang dinyatakan kepada murid-muridnya ialah bahwa ia tidak hadir begitu saja, tetapi kemudian ia kembali menyatakan berbagai bentuk tanda yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan Yesus melakukannya, mau membuktikan bahwa sungguh-sungguh ia Tuhan. Saya kira tepat sudah rumusan pengakuan iman Gereja Toraja yang mengatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Memilih kata itulah sebagai sebuah penegasan bahwa tidak ada yang lain. Iya, sama halnya kalau misalkan ada seorang bapak ketemu dengan temannya dan temannya itu belum mengenal siapa istrinya. Lalu kemudian temannya bertanya, siapa yang berjalan di depan itu? Ya, pasti bapak itu mengatakan, itulah istri saya, itulah suami saya, itulah anak saya, itulah atasan saya.
menunjukkan sebagai sebuah penegasan bahwa tidak ada yang lain. Nah, dalam bacaan utama kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkata bahwa pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, lalu kemudian ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Tidak bolehkah di Samaria? Tidak bolehkah di Bethlehem tempat Yesus lahir? Mengapa harus Yerusalem? Ini terkait dengan sejarah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa 100 tahun sebelum Yesus lahir, sekali lagi 100 tahun sebelum Yesus lahir, Raja Daud merebut kota Yerusalem dari suku bangsa Yebus. Merebut dari penduduk kota Yerusalem. Dan kemudian sejak itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Daud menjadikan Yerusalem itu menjadi pusat peribadahan dan pusat agama Yahudi. Itulah yang melatar belakangi. Ya, dan kemudian di kota pusat keagamaan itu, pusat peribadahan, Yesus menginginkan supaya Injil Kerajaan Allah dimulai di kota suci itu pada waktu itu. Yerusalem pada waktu itu masih dianggap sebagai kota suci. Ya, kalau sekarang ini kota suci kita bukan Yerusalem yang ada sekarang ini, tetapi kota suci kita adalah Yerusalem yang baru. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa para murid mendengar apa yang dikatakan Yesus. Mendengar, lalu kemudian tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menaatinya. Sekiranya mereka hanya mendengar dan tidak menaati, meninggalkan Yerusalem, ya barangkali kekristenan tidak akan ada sampai sekarang. Ya, tetapi puji syukur bahwa mereka itu tidak egois. Mereka memikirkan masa depan, pertumbuhan dan perkembangan orang yang percaya kepada Kristus. Ya, sekalipun harus menunggu ya begitu lama, namun bukan penghalang bagi mereka untuk kemudian menyatakan ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap perintah Yesus. Ya, dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem, ya mereka ada terus di situ. Roh Kudus kemudian hadir menguasai mereka, lalu kemudian Injil Kristus dimulai di Yerusalem menjadi sentral pekabaran Injil. Sehingga tidak heran kalau di Yerusalem ya kemudian bertumbuh jemaat perdana dan kemudian menyebar ke daerah yang lain, ya melalui bimbingan Roh Kudus kepada semua murid-muridnya pada waktu itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah bahwa sesudah Yesus berbicara tentang hal itu, bertanyalah murid-murid kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa yang Yesus katakan? Soal itu bukan urusanmu. Terkait dengan pemulihan kerajaan Israel itu bukan urusan kamu.
Urusan kamu ialah kamu harus siap-siap untuk kemudian melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan pekabaran Injil. Soal pemulihan kerajaan Israel itu urusan orang lain. Tidak usah beralih profesi. Yang kamu urus bukan kerajaan dunia. Ya, dan mereka benar-benar bukan dipilih untuk kemudian mengurus kerajaan dunia, tetapi mereka dipilih dan ditetapkan untuk mengurus kerajaan surgawi. Ayat 7 dan 8 di situ dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Firman Tuhan ingin mengatakan juga kepada kita sekarang ini bahwa tugas gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di Makassar ini, tugas kita bersama ialah mewartakan kerajaan Allah itu di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan, di dalam masyarakat di mana kita berada, baik itu di sekolah maupun di kampus, di kantor atau dimanapun kita hadir, di pasar atau di jalan. Baik atau tidak baik keadaannya, kita bersama-sama ditugaskan untuk kemudian melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah dinyatakan oleh Yesus selama ia masih ada di dunia ini. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa sesudah ia terangkat ke sorga, pertanyaan ialah, di mana itu sorga? Dan saya anjurkan jangan pernah bertanya kepada siapapun dengan pertanyaan ini, di mana itu sorga? Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup untuk kemudian menjawabnya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa sorga itu di telapak kaki ibu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa sorga itu ada di langit lapisan ke-7 atau lapisan keberapa. Dan sekali lagi, jangan pernah kita bertanya di mana itu surga, karena itu terkait dengan tempat. Pertanyaan yang seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara ialah, apa itu surga? Itu baru ada jawabannya. Apa itu surga? Surga ialah tempat di mana Yesus memerintah, baik di surga dan di bumi. Dan surga itu dihuni oleh Yesus, dan kemudian para pelayannya yaitu malaikat-malaikat, dan Bapak Ibu saudara dan saya pun juga nantinya akan menjadi penghuninya. Sekarang ini kita sudah dapat jaminan, sudah ada tiket. Kalau berbicara dengan tiket masuk, persoalan apakah tiket itu akan kita pegang terus atau kemudian kita lepaskan, itu tergantung pada pribadi masing-masing kita. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus yang naik di sorga, yang adalah tempat yang tinggi, di sana ia ada. Dan apakah ketika Yesus ada di tempat tinggal lalu kita mengatakan ia jauh? Ya, kalau minggu yang lalu dikatakan bahwa tidak jauh dari kita, bahwa sekalipun ia berada di tempat yang tinggi, tetapi tempat yang tinggi itu tidak mengatasi kekuasaannya.
Ya, sehingga dalam Efesus pasal 1 ayat 22 di situ dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, dan berdasarkan dengan itu maka pengakuan Gereja Toraja pada bab 4 butir yang ke-8 di sana diterangkan demikian. Yesus Kristus yang bangkit telah naik ke surga menjadi pengantara dan dilantik menjadi raja. Kepadanya telah diserahkan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika ia naik ke surga, ada jaminan bagi kita bahwa ia akan datang kembali. Ada 2 malaikat yang kemudian menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya, bahwa Yesus yang naik ke surga akan datang kembali seperti yang kamu lihat ini. Karena itu ya, jangan lagi kamu melihat ke atas. Jangan kamu menganga-nganga begitu saja ke atas. Nanti masuk semut atau serangga yang lain. Ya, lebih baik kamu turunkan pandanganmu ke bawah. Kau pandang orang-orang yang ada di sekitarmu. Sampaikan apa yang telah menjadi bagian dalam hidupmu. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Iya, dan kemudian selanjutnya malaikat itu mengatakan bahwa kamu ini justru diutus. Diutus kemudian menjadi saksi Kristus di mana? Bukan di surga tetapi di bumi. Di mana kita berada? Di Makassar, di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ditempatkan untuk kemudian ya diutus menjadi saksi Kristus bagi semua orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, buat keluarga kita, ya, tetapi untuk semua orang. Baik di Kapasa, baik di Tamalanrea, baik di Kota Makassar, baik di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, Indonesia secara umum, bahkan kepada dunia. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari kita di tempat kita, bukalah hati kita, bukalah hidup kita, lalu kemudian kita camkan dan renungkan satu kalimat seperti ini, bahwa Tuhan di tempat yang tinggi selalu menyertaiku bersama dengan keluargaku. Bahwa Tuhan di tempat tinggi selalu menyertaiku bersama keluargaku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kembali tunduk kepala dan kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di hari Kamis ini Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk memuliakan nama-Mu secara bersama-sama dan juga melalui kelompok-kelompok paduan suara. Kami juga telah menyatakan keterlibatan kami secara aktif untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami akan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan kami percaya Engkau telah hadir melalui kuasa Roh Kudus, yang kemudian memampukan kami untuk mengenal Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa ketetapan hati itu akan tetap menjadi komitmen kami yang tegas untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama juga akan tetap mengingatkan kepada kami
bahwa tempat di mana Tuhan kami Yesus Kristus berada, kelak pun juga kami berada bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkaulah jalan atau pintu masuk ke dalamnya, dan kami tengah berjalan pada jalan itu menuju kepada pintu surgawi. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya tetap menjadi ketetapan hati kami, ketetapan dalam hidup kami. Ya Bapa kami di surga, pada kesempatan ini perkenankan kami tetap berdoa ya Tuhan untuk Rianti, ponakan dari Ibu Margareta Tarima yang sekarang ini berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, yang sementara dirawat di rumah. Kami percaya Engkau hadir untuk melawatnya dan kesehatannya berangsur menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Demikian juga dengan saudara kekasih kami Pak Rudi Arianto Paulus yang sekarang ini ya Tuhan sedang dirawat di PCC Rumah Sakit Wahidin pasca ia dioperasi. Kami percaya semua bentuk perawatan yang dinyatakan, baik sebelum, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepadanya, akan Tuhan berkati. Dan Pak Rudi Arianto Paulus kembali kuat dan sehat kembali untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan menyempurnakan sukacita dari beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Astri Noviantika, Oswald Jetro LP, Mary Parubak, Chelsea Iharesya, dan Patricia Batti, serta Amerisa Alona Putri I. Itulah saudara-saudara kami yang kami telah sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia kelahiran anugerah Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang lain yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Kami yakin bahwa rumah tangga mereka tetap menjadi baru di hadapan Tuhan. Kami semua yang hadir Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kami percaya bahwa semua itu tidak akan menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami segenap keluarga jemaat-Mu, Tuhan tetap memberkati kami dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami pada setiap denominasi gereja yang ada di Republik ini, bahkan pada belahan bumi yang lain, sehingga kehadiran kami bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa kami majelis gereja-Mu Tuhan tetap berkati bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang, untuk kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami percaya setiap kami yang Tuhan pakai untuk pelayanan pada hari ini, apapun peran kami Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu Engkau tetap nyatakan bagi kami, tidak hanya pada saat ini tetapi pada pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik, semua karena Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati perdamaian dunia, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai penderitaan karena berbagai sebab. Dan kalau sebentar kami akan kembali, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki, sama-sama Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Lalu kemudian kami menaikkan pujian dan syukur dan hormat kami kepadamu. Dan pada hari Minggu yang akan datang ini, Tuhan kembali menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa kami di surga, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Syafaat kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman hambanya Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan berkuasa di atas segalanya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Karena itu pergilah, hiduplah sebagai ranting yang melekat erat pada pokok anggur sejati, yaitu Kristus. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam kesulitan dan sukacitamu, biarlah kasih dan kebenarannya mengalir melalui hidupmu. Saya siap untuk hidup melekat pada Kristus. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Kristus telah bangkit dan kenaikannya ke sorga kita peringati hari ini. Dari tempat yang tinggi, Ia akan terus memberkati kita, Ia akan terus menjadikan kita pemenang dalam segala perkara. Karena itu biarlah kita selaku gerejanya, kita terus mengibarkan panji Kristus. Sama-sama kita angkat pujian ini sebagai nyanyian syukur dalam penyembahan kita hari ini. Kita bertepuk tangan, kita puji muliakan Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Banggalah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu.